Halo Clickers, bertemu kembali di Musik Asik iNews ID bersama saya Boy Bakamaro dan siang hari ini saya kedatangan tamu istimewa yaitu Wahyu Slow. Siapa yang nggak kenal dengan lagunya ya, lagu Slow. Oke Clickers, bertemu kembali di Musik Asik iNews ID bersama saya Boy Bakamaro dan seperti biasa kita menghadirkan bintang tamu yang mantap jiwa ya, karena ini kita ngomongin musik pasti harus dengan pemusik-pemusik yang oke. Dan siang hari ini untuk para Clickers yang memantau dari kanal YouTube iNews Portal, saya menghadirkan Wahyu Slow. Wahyu Slow gitu. Jadi memperkenalkan Halo, Slow gitu ya. Halo Mas, bagaimana kabarnya? slow gitu, pelan jadi slownya, slow. Ayo, slow. Ini kurusan apa gimana ya? Enggak juga sih, tapi emang agak turun sih berat badannya. Oke. Nah, sebelum kita ngomongin banyak lagi ya tentang lagu barunya dan juga mungkin yang lain-lain, termasuk mungkin tentang COVID juga kali ya. Ini mungkin Ya, aku nyanyi sedikit tentang lagu fenomenal yang udah ditonton puluhan juta kali di YouTube. Boleh sedikit, Mas? kita kasih sedikit buat semuanya biar mencairkan suasana biar tetap slow ya. Oke. Sudah biasa diriku ditinggalkan, diacukan dicampakkan oleh orang yang cinta, menyakitkan, tapi tak kurasakan. Kupasrahkan semua pada Tuhan, telah mengatur semua jalanku dan juga jodohku dimanapun dapat itu. Karena ku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow, santai, santai, jodoh akan kemana. Karena ku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow, santai, santai, ku yakin Tuhan berikan kacauan. Ya, Mas Wahyu, gacoan tuh kayaknya istilah udah zaman udah cukup lama gitu ya, tapi masih sampai sekarang ya untuk anak-anak muda. Saya ini kan udah bisa dibilang anak mudanya udah lewat ya, tapi gacoan itu masih. Gacan tuh ya memang bahasa zaman tahun-tahun berapa ya? Dulu masih masih kecil juga tuh kalau main kelereng, main gundu itu kan ada gacoan gitu-gitu ya. Tapi Kalau sekarang buat masih di pacar tuh, pakai. kalau di percintaan tuh gacoan tuh jadi pacar gitu ya. Anak-anak sekarang masih sering pakai itu, istilah itu. Hmm, Jarang. jarang sih. Cuman akhirnya kemarin memang banyak juga dari lagu slow itu banyak yang nanya gacoan itu apa sih? Akhirnya pada tahu juga lagi. Akhirnya gitu. Kalau yang udah seumuran saya ngerti ya. Iya. Oke, Pak Wahyu, ini sebelum saya mau diceritain lagi dong dari ketika kamu suka musik, terus berkarirnya seperti apa hingga akhirnya nemu lagu fenomenal ini nih, bisa diceritain nggak secara lebih ringkas gitu? Eh, Awal hobi musik itu memang dari kecil udah hobi. Karena dari keluarga juga dari orang tua, mama sampai sekarang pun masih nyanyi, masih hobi nyanyi juga. Tapi waktu itu masih kecil tuh sebenarnya anaknya pemalu, nggak berani tampil, Mas. Oh ya, Jadi di kalau Tangerang ya? ada acara ada acara keluarga tuh kalau ada yang nikahan disuruh nyanyi, nggak mau, nggak pernah mau dan nggak pernah berani. Itu Sampai di Tangerang. disogok, sampai dikasih uang 20.000 gitu. Nggak ini pokoknya gitu. Hmm. Itu di Terus Tangerang ya? akhirnya di Tangerang ya, aku lahir besar kan di Tangerang. Oke, terus Terus waktu sekolah juga masih mulai malu tapi mulai berani lah, mulai berani di SMP, SMA. Akhirnya lulus sekolah itu terus sempet langsung main di kafe juga, nyanyi-nyanyi di kafe, diajakin sama temen. Karena awalnya emang hobi aja nyanyi, dipikir waktu awal itu diajakin nyanyi untuk gabung di band, tapi ternyata enggak, disuruh nge-rap malahan. Waktu itu disuruh nge-rap,
Padahal nggak bisa sama sekali sih nge-rap. Akhirnya tapi ya cobalah belajar. Karena mungkin teman style waktu itu kan memang masih hip hop banget, gombrong, baju gombrong gitu-gitu. Akhirnya sambil belajar nge-rap, terus sambil belajar nyanyi lagi juga, akhirnya dapat lagu-lagu juga. Sampai berjalan berapa belas tahun. Di tahun 2000 itu kafe itu mulai di 2004, kurang lebih 2004 2005. Kafenya Tangerang apa Jakarta? Di Tangerang, terus main juga di Jakarta, sampai akhirnya itu ke daerah-daerah juga long trip ke Papua, Palu, dan daerah-daerah lain juga. Itu sekolah udah Akhirnya, kelar? kenapa? Sekolah udah kelar? Waktu Kalau udah selesai. gitu? Oke. Udah selesai. Terus akhirnya di tahun 2017, waktu udah stay di Jakarta tuh tahun berapa ya? 10 tahunan, 2007, 2014 atau itu udah mulai stay di Jakarta aja, jadi nggak keluar kota lagi. Akhirnya main dari kafe-kafe, dan waktu itu punya teman sama Mario's Band. Dia kenal Nyong Kunci waktu itu, dia ngajakin Bang Nyong untuk nonton band yuk. Ada si Wahyu nih temen gitu, nyanyinya asik gitu. Akhirnya dia datang nonton. Saat itu memang dikasih lagu requestan sama Mario, suruh nyanyi Sisgon lagi, lagu Still Heart. Akhirnya di situ nyanyi dan Nyong lihat dan dikenalin lah, akhirnya kenalan. Akhirnya sering main ke base camp, nongkrong, ngobrol-ngobrol sama Bang Nyong. Dan lagi iseng, itu benar-benar lagi iseng, duduk-duduk cerita juga, pengen sih ngerasain rekaman gitu kan. Belum pernah sama sekali rekaman, ke studio rekaman gitu. Mau nggak nih, ada lagu nih, coba. Dikasih lah lagu slow itu, dan pas dilihat memang lirik, wah ini menggambarkan aku banget gitu kan. Lagu slow ini menggambarkan diri sendiri banget nih, dari liriknya, slow gitu kan. Akhirnya coba gaet. Setelah beberapa hari itu Bang Nyong bilang iseng ya, kasih ke label. Dikasihlah ke label, siapa tahu aja rezeki gitu kan. Udah dikasih, dan ternyata respon dari label di Indosmart Sakti. Kemudian langsung ditelepon dan ditanya siapa penyanyinya. Ada Wahyu namanya, suruh kirim foto. Waktu itu nggak pernah, jarang selfie, punya foto-foto gitu jarang. Jadi waktu itu Namanya saat cuma mau ke Wahyu laut, saat itu. Wahyu aja. masih Wahyunya suka ganti-ganti tuh, ada yang manggil Wahyu Gondrong, ada yang Wahyu Sisgon gitu-gitu. Terus akhirnya disuruh kirim foto, kebetulan nggak punya foto, dan waktu itu posisinya lagi mau berangkat ke laut. Akhirnya foto itu cuman foto ke label tuh pakai kaos kutang, kaos buntung dengan foto gitu. Akhirnya kirim ke label, dan ternyata ya alhamdulillah memang berjodoh sama labelnya juga. Akhirnya perusahaannya suruh datang dan kerjasama bareng Indosmart Sakti, dan bisa rilis lagu slow. Termasuk ini ya, termasuk lancar nggak sih? Termasuk smooth ya untuk urusan karir ini. Kayaknya nggak ada rintangan apa-apa gitu. Rintangannya proses sebelum-sebelumnya aja sih sebenarnya. Waktu saat lagi meniti karir dari kafe gitu. Di luar Aku kota. pernah Jauh. banyak kejadian-kejadian tuh yang maksudnya di luar bayangan gitu, sampai lagi nyanyi tuh bisa sambil dipukul orang pernah gitu. Gara-gara Request lagu kadang-kadang kan kita anak band tiba-tiba suka ada yang nggak bisa, atau biasanya ada antrian juga kan, requestan banyak, satu persatu kita coba bawain, kalau waktunya cukup kita bawain semua. Tapi ternyata ada yang nggak sabar dan mungkin emosian gitu, akhirnya ada juga yang sampai mukul gitu. Oke. Sampai mukul terus. Dari awal ngafe itu dapat job terus tuh, nggak pernah berhenti. Kan lama-lama tuh ya, sebulan-sebulan ya. Ya kalau di Tangerang atau di Jakarta, di dalam kota ini, kita setiap hari itu beda tempat. Jadi hari Senin di satu tempat ini, Selasa ini, dan itu kadang-kadang per minggu itu nggak selalu full. Jadi kadang-kadang kalau memang kita lagi full bisa 7 hari, bisa, atau kalau lagi sepi kita cuma dapat seminggu tuh ada 2 hari doang. Nanti next bulannya kita sambil cari lagi, akhirnya nambah jadi 5, jadi 7, nanti berkurang lagi. Terus aja kayak gitu. Kecuali kalau di luar kota. Kalau di luar kota kita long trip, itu kita biasa dikontrak minimal itu 2 bulan.
ada yang 3 bulan. Kalau di Papua, aku dulu 3 bulan. Jadi satu tempat itu aja main 3 bulan di situ aja. 1 minggu libur 1 hari. Oke. Paling gede bayaran di Papua dong ya? Iya. Ya, benar. Oke. Sabarannya juga tipsnya banyak juga di sana. Dolar ya. Iya, kadang-kadang dapat dolar juga. Berarti setelah keluar kota itu full terus ya tawaran manggung sampai akhirnya ketemu lagu ini? Iya, Nggak. waktu itu dari sempat libur dulu sih. Hmm. Waktu dari luar kota itu libur dulu, biasanya 1 bulan. Hmm. Kadang-kadang nggak nyampe sih. Waktu itu sekitar beberapa minggu. Kebetulan karena banyak teman-teman juga kan yang udah kenal, jadi mereka nawarin, yuk bantuin. Kadang-kadang bantuin band lain dulu. Sebelum band kita sendiri belum dapat job, kadang-kadang ada additional buat bantuin band lain main di sini, kita main. Hmm. Terus dari Sisgon itu ya, terus masuk ke musik yang seperti ini, menurut gua kan agak genrenya kan agak beda ya. Nah, Timplang jauh ya. gue penasaran, lo nyanyi Sisgon gimana? Boleh sedikit nggak yang tinggi itu? Masih bisa sekarang? Enak nih ya. Nggak tahu nih masih sanggup apa enggak ya. Yang pas, Forgive. forgive Ini me. Ya. tetangga udah datang nggak ya? Kalau nanti video lama dulunya Siskon saya upload deh di Instagram. Iya, bagus itu. Kayaknya langsung viral gitu ya. Nanti kita tunggu aja ya di YouTube ya. Iya, siap. Oke, nah kan setelah dari, maksudnya ketemu musik ini langsung sebenarnya sebelumnya udah familiar atau bagaimana nggak sih dengan musik yang si slow ini? Karena gue sih ngelihatnya lo memang dari kesannya lo dari awal emang genre-nya emang rasta banget orangnya. Eh, apa karena faktor lu sering ke daerah Maluku Papua jadi kepengaruh dan akhirnya ini jadi genre lo atau bagaimana ke depannya? Kalau dulu memang dari awal waktu nyanyi kan berbagai macam musik sebenarnya. Genre itu Seperti dinyanyiin ya. semua dari awal awal nyanyi itu di kafe itu dari hip hop, R&B, terus akhirnya di popnya juga pop, 40 lah ya. akhirnya ngerambah. Ya, Top kenapa? 40 lah ya. Musik top Top 40. 40 betul. Jadi Ya. top 40 all round aja, jadi R&B, hip hop, reggae, pop, Hmm. rock gitu-gitu. Kadang-kadang yang malah dulu sempat sekolah itu aku bawain nyanyi lagu tuh kan waktu masih kecil kan kadang-kadang lagu-lagu Siti Nurhaliza, Krisdayanti, nyanyi Ya. lagu gitu kan. Glenn Fredly yang masih gitu-gitu. Pas SMA malah jadinya ke Limp Bizkit, Linkin Park, Korn, sempat main hardcore juga gitu-gitu. Ya sambil berjalan sih sambil belajar sih. Maksudnya jadi tahu lah genre-genre musiknya, oh nyanyi gini gitu. Tapi akhirnya yang lebih So, pengetahuan lebih dan selera musik lu juga ininya rentangnya lebar banget ya. Dari yang pop melankolis sampai yang Limp Bizkit segala ya. iya. Nah, Waktu itu emang dengerin berbagai macam musik sih, dari kayak klasik rock juga kan, karena berhubung kakak juga di rumah dulu sering nyetel itu klasik rock, Mr. Big, yang Firehouse gitu-gitu. Jadi agak masuk-masuk juga tuh semua lagu. hmm. Kebetulan memang suka semua jenis musik lah, genre. Terus akhirnya sekarang pengen konsen di musik apa tuh? Waktu awal itu pas saya ngobrol dapat lagu itu, kita mau ngambilnya di Fox sebenarnya, pop Fox. Hmm. Orang lebih mengenal lagi ke sini-sini tuh lebih dikenal sebagai penyanyi reggae, pop reggae. Jadi kadang kita juga di musik kita juga lihat penikmat itu sebenarnya lebih suka kemana sih kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau aku pribadi pengen menyajikan apapun genre musiknya, sebenarnya yang penting bisa menghibur dan ngasih yang terbaik sebenarnya buat penikmat dan bisa dinikmati musiknya. Oke, nah sekarang ini sebelum kita mau bahas untuk lagu barunya ya, boleh cerita sedikit nggak ini, Wahyu? Apa ketika aktivitas lo, Pak, itu kan setelah booming, terus ketemu kok COVID nih, terus apa tuh suka dukanya? Selama itu lo ngapain? Apa tetap produksi lagu, tetap ngelanjutin ini, bikin album atau break dulu, seperti apa? Suka dukanya sih mungkin job-job ya. Jadi jadwal yang udah ada jadinya di postpone atau ada yang cancel, ada yang ditunda.
Terus ya ruang geraknya memang untuk di luar agak lebih sulit gitu kan, karena biasanya kan mungkin kita bisa produksi lagu di studio atau gimana, tapi akhirnya malah ada hikmahnya sih di balik semua itu. Ada hikmah, akhirnya di rumah aja juga bisa tetap produktif gitu. Kemarin sempat bikin lagu sendiri juga, akhirnya bikin lagu sendiri, belajar bikin lagu sendiri, terus nyari aktivitas yang positif juga, bikin cover untuk activity, atau lagi coba juga untuk memikirkan after COVID ini, apalagi sekarang menjelang new normal. Jadi mau mulai ngeset lagi apa nih yang harus dilakuin lagi ke depannya gitu. Dan tetap produktif, tetap berkarya, akhirnya juga bisa rilis juga lagu terbaru walaupun di tengah pandemi, tapi tetap berkarya dan bisa rilis lagu Benci Mantanmu. Ini ciptaan Wahyu? Yang Benci Mantanmu ciptaannya Bang Nyong, Nyong Kunci. Bang Nyong, oke. Kalau Wahyu sendiri bikin lagu mulai dari liriknya dulu apa songnya dulu? Kadang-kadang beda-beda sih, tergantung mood kadang-kadang. Jadi kadang-kadang suka cuman lagi duduk gini, cuman nadanya doang, senandung, lalala gitu-gitu, atau dari lirik juga. Kadang-kadang kalau lagi ada inspirasinya, ada kata-kata yang bagus kayaknya ditulis, biar ingat, atau di record gitu-gitu aja. Nah ini kan PSBB udah mulai longgar ya. Job-job mulai masuk lagi apa bagaimana? Tawaran udah mulai ada juga. Cuman memang belum banyak, karena kalau untuk off air sendiri kan masih izinnya masih belum lah ya. Untuk off air, untuk acara misalkan konser musik yang ramai banget, kayaknya masih belum boleh. Jadi untuk sementara mungkin ada lewat live streaming, jobnya lewat live streaming gitu-gitu. Terus mungkin di salah satu acara TV juga yang sudah mulai boleh syuting. Lumayan lah ya gitu ya. Buat nambel-nambel Mas ya. Karena off 3 bulan sampai hampir 4 bulan ini kan mungkin kalau yang di musisi hanya musisi gitu, nggak ada kegiatan lain, pemasukan yang lain, udah benar-benar nggak ada pemasukan gitu, hanya ngorek yang tabungan aja ambilin terus dulu. Jadi pelajaran juga sih maksudnya buat aku sendiri dan buat teman-teman gitu. Jadi memang kita mungkin nggak bisa mengandalkan gitu ya? Kenapa? Supaya rajin menabung juga gitu ya? Rajin menabung dan nggak bisa mengandalkan dari satu kotak ibaratnya. Misalkan kita musisi, mungkin kita harus ada side job juga, mungkin kita punya usaha walaupun kecil-kecilan tapi ada pemasukan ya. Yang udah Wahyu jalanin apa? Udah ada? Kemarin sebenarnya mau bikin clothingan, kebetulan sebelum COVID udah set, udah desain segala. Tapi pas udah sampel udah jadi, pas sebelum mau produksi ternyata COVID. Jadi ya udah di pending dulu akhirnya. Bikin apa tadi? Sorry, Wahyu. Bikin clothing merchandise. Merchandise. Oke. Kalau bikin ini kanal YouTube yang bukan musik aja kan banyak tuh sekarang musisi-musisi yang making money juga dari konten-konten YouTube, konten kreator lah gitu. Wahyu udah melirik ke sana juga belum? Udah, kebetulan memang udah ada juga akun YouTube-nya Wahyu Slow Official, YouTube channel sendirinya. Di situ waktu dari awal sebelum COVID pun memang udah jalan sih. Cuma kemarin emang sempat agak stop gitu. Yeah. Jadi abis ini lagi di set lagi untuk mulai lagi untuk bikin konten-kontennya